Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara semuanya, di dalam hari-hari yang akhir ini, hari-hari pemurnian, mari kita jangan pernah kendor. Kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan dan semakin kita membaca firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, karena Engkau adalah Allah kami yang baik, Allah kami yang setia. Ya Bapa, saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Bapa berbicaralah kepada kami Bapa. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan dalam hidupan kami, sehingga kami mengetahui apa yang Kau inginkan dalam hidupan kami Bapa, dan Kau mampukan kami agar kami bisa menjadi pelaku firman di dalam kehidupan kami. Karena dengan kami melakukan firman-Mu, kami boleh menyenangkan hati-Mu, dan kami beroleh damai sejahtera dalam kehidupan ini. Terima kasih ya Bapa, berbicaralah kepada kami sudah siap mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan pada saat ini berjudul Arti Hidup Berkelimpahan. Nats diambil dari Yohanes 17 ayat 14. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku, bukan dari dunia. Tuhan Yesus mengatakan bahwa meskipun kita orang percaya hidup di dunia, namun kita bukan berasal dari dunia. Ketika kita dilahirkan kembali, kita tidak akan melakukan hal-hal yang sama dilakukan oleh orang dunia. Inilah kunci untuk mengalami hidup yang berkelimpahan di dalam Tuhan. Jadi hidup berkelimpahan juga berarti bahwa harus kita memisahkan diri dari dunia. Jalan hidup kita seharusnya berbeda dari orang yang tidak mempunyai Kristus di dalam hidupnya. Di dalam Efesus 5 ayat yang ke-8, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Dan Rasul Petrus juga dalam suratnya mengatakan bahwa pada 1 Petrus 2 ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ketika seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus, ia akan berbicara, berpikir, dan bertindak dengan cara yang berbeda. Jika hidup kita sejalan dengan firman Tuhan, kita pun tidak akan mempunyai tingkah laku yang duniawi. Pada Filipi 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jika hati dan pikiran saudara dikuasai oleh Roh Kudus dan sesuai dengan pikiran Kristus, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 7. Hidup yang berkelimpahan berarti hidup sejalan dengan firman Tuhan. Kita tidak dapat mengikuti Kristus kecuali jika kita berjalan dalam jalan yang sama dengan jalan Kristus. Oleh karena itu, kita harus memisahkan diri dari jalan dunia ini. Ada tertulis, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Amos 3 ayat 3. Sebagai orang-orang yang bukan dari dunia ini, kita harus bertindak tegas terhadap segala dosa, maka
Jauhkanlah dirimu dari segala kejahatan. Hidup yang berkelimpahan adalah menikmati persekutuan yang intim dengan Bapa kita di surga melalui doa dan merenungkan firman-Nya, sehingga kita akan memenuhi tujuan utama Tuhan untuk hidup kita. Tujuan utamanya adalah kita diutus menjadi saksinya dan memberitakan firman-Nya kepada dunia. Jika kita tidak dapat mewartakan firman-Nya lewat berkhotbah, kita dapat mewartakan Injil Kerajaan-Nya lewat berbagai cara lainnya. Salah satunya, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertamamu dari segala penghasilanmu. Amsal 3 ayat 9. Mari untuk kita renungkan bersama. Kita harus bersinar seterang cahaya dalam kegelapan, menceritakan kepada dunia apa yang telah Tuhan lakukan bagi kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas firman-Mu pada saat ini Bapa. Firman-Mu mengingatkan kepada kami untuk kami boleh memberitakan Injil, memberitakan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Karena kami Tuhan Yesus telah berkelimpahan oleh karena kasih setia-Mu Tuhan. Berkelimpahan oleh karena pemeliharaan dan berkat-berkat-Mu. Oleh karena itu Bapa, Tuhan mari beri kekuatan kepada kami untuk kami boleh memberitakan Injil-Mu Tuhan Yesus. Melalui setiap berkat yang Kau berikan kepada kami boleh memberitakannya kepada orang lain Bapa. Sehingga orang lain boleh dikuatkan juga melalui setiap kesaksian kami Tuhan Yesus. Dan Bapa, saat ini kami berdoa Tuhan Yesus untuk kondisi kami di tengah pandemi yang sangat mengkhawatirkan ini Bapa. Di mana-mana Tuhan ada berita kematian, ada berita kegaduhan Tuhan. Namun kami percaya Tuhan, kami orang-orang percaya akan Engkau pegang, akan Engkau pelihara Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan keluarga kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Suami, istri, anak, cucu, kakak kami, adik kami, orang tua kami, saudara kami semuanya. Biarlah Tuhan tetap lindungi kami, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Jauhkan kami dari malapetaka, dari sakit penyakit, dari virus bakteri apapun juga dan juga daripada yang jahat Bapa. Biarlah Tuhan perlindungan sempurna Tuhan Engkau berikan kepada kami. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk usaha kami, pekerjaan kami, keuangan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan yang berikan berkat berlimpah-limpah kepada kami, dan biarlah kami juga bisa berbagi untuk orang lain, menjadi berkat untuk orang lain. Terutama dalam kondisi pandemi ini Bapa, biarlah kami boleh berbagi juga dengan orang lain di sekitar kami yang membutuhkan Bapa. Bapa, kami juga mau berdoa Tuhan Yesusku untuk kami yang saat ini sedang dalam permasalahan hutang piutang, permasalahan apapun juga Tuhan Yesusku dalam kami mencari pekerjaan dan permasalahan kami yang lainnya. Biarlah Tuhan Engkau yang menjadi sumber jawaban atas segala permasalahan kami. Berkati juga Tuhan agar kami boleh melayani-Mu Tuhan melalui kehidupan kami, entah kehidupan kami di keluarga, di masyarakat, di tempat kerja kami, dan dimanapun juga. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Ya Bapa, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami, dan layakkan kami menjadi anak-Mu Tuhan. Kuduskanlah kami Bapa. Biarlah Tuhan berkati agar Kau turunkan Roh Kudus dalam hati kami, agar kami bisa menjadi pelaku firman di dalam hidupan kami, melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini Bapa. Sehingga Bapa, Engkau layakkan kami menjadi anak-Mu Tuhan. Kami hidup bersama dengan Engkau di surga nanti, sehingga ketika Engkau datang Tuhan, Engkau menemui iman di bumi Tuhan, dan nama kami boleh tercatat dalam kitab kehidupan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita membagikan kebaikan Tuhan, membagikan berkat yang diberikan Tuhan kepada kita secara berkelimpahan kepada orang lain, sehingga orang lain juga bisa merasakan kasih Tuhan di dalam hidupnya. Tuhan Yesus memberkati.